adik-adik, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Adik-adik, Cici mengajak adik-adik di rumah untuk mengambil sikap sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Duduk di tempat yang nyaman untuk beribadah, pakai baju yang rapi, menyiapkan Alkitab. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan bahwa dari terbit matahari hingga masuknya, kita mau terus memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, kita juga mau melanjutkan pujian yang mengatakan bahwa kita datang memuji Tuhan Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, adik-adik, sekarang Cici akan memberikan pengumuman. Bagi adik-adik yang di rumah, jangan lupa hari Minggu ini kita tetap ada ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang kelas Batita, silakan beribadah melalui video di YouTube channel Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan adik-adik yang kelas kecil dan kelas besar, beribadah melalui
aplikasi Zoom jam 1 siang. Harap adik-adik tetap menguduskan ibadah dengan cara berpakaian rapi, duduk di tempat yang nyaman untuk beribadah, bukan beribadah di duduk sambil tidur-tiduran, sambil makan, tidak boleh ya. Kita datang menghadap kepada Allah yang kudus, menyembah Allah yang kudus. Oleh karena itu, adik-adik harus menghormati jalannya ibadah dengan bersikap yang baik. Dan juga jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Why Have You Chosen Me? Why have you chosen me out of millions your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me if Jesus your son? But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I don't give, but through I will live and walk by your side all the way. Why have you chosen me? Why have you chosen me out of millions your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me if Jesus your son? But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I know give, but now I will live and walk by your side all the way. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan pujian kami supaya boleh menjadi persembahan yang harum, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami, anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan, dan juga Tuhan kiranya pimpin guru-guru yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada waktu itu Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, Tuhan itu menciptakan binatang-binatang yang ada di darat. Tuhan menciptakan binatang juga yang ada di lautan. Tuhan juga menciptakan matahari, bulan, bintang, dan lainnya. Tuhan menciptakan segalanya. Dia juga menciptakan manusia. Dia menciptakan Adam dan Hawa. Pada waktu itu,
Tuhan menciptakan bumi itu dengan baik. Tuhan menciptakan bumi itu dengan indah. Nah, sehingga bumi itu pada waktu itu bersuka cita. Tapi satu waktu Adam dan Hawa tidak taat. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Tidak taatnya kenapa sih? Mereka tidak taat karena mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka pun diusir dari Taman Eden. Lalu banyak manusia yang menjadi tidak taat. Banyak manusia yang menjadi seolah-olah mereka bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan dengan sendirinya. Mereka merasa menjadi mereka yang paling hebat. Mereka tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Mereka juga tidak peduli bahwa apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Pada akhirnya Tuhan memanggil Nuh untuk membuat satu bahtera. Kenapa Nuh yang dipanggil? Ayo, ada yang tahu gak? Karena Nuh adalah satu-satunya orang yang taat kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya taat kepada Tuhan. Mereka mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Lalu Nuh dan keluarganya membuat satu bahtera. Mereka membuat satu bahtera yang besar sekali. Karena Tuhan mau menurunkan hujan yang lebat. Tuhan mau menghancurkan bumi karena manusia sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Akhirnya, setelah bahtera jadi, Nuh diminta untuk memasukkan binatang-binatang. Nuh juga diminta Tuhan untuk menyiapkan makanan untuk mereka makan pada saat di dalam bahtera. Lalu akhirnya pun Tuhan menurunkan hujan yang lebat sehingga terjadi air bah. Lalu setelah air bahnya surut, Nuh dan keluarganya pun keluar dari bahtera sehingga ke depannya bumi dilanjutkan oleh keturunan Nuh, keturunan anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, sekarang Cici mau nanya, di dunia ini ada berapa bahasa sih? Ada banyak bahasa. Ayo, siapa yang bisa tebak bahasa di dunia ini ada apa aja? Iya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin juga, ada bahasa Korea, ada bahasa Jepang, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lain. Nah, pada waktu itu cuma ada satu bahasa. Pada waktu itu, sesudah Tuhan menurunkan hujan yang lebat sehingga terjadi air bah, lalu keturunan Sem, Ham, dan Yafet pun akhirnya menjadi banyak. Lalu di situ mereka hanya punya satu bahasa. Mereka diminta oleh Tuhan untuk berpencar ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, supaya bumi itu menjadi keturunannya menjadi banyak.
Tapi mereka lagi-lagi tidak taat kepada Tuhan. Mereka lagi-lagi tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Mereka di situ mau merencanakan. Mereka di situ mau bersatu, lalu mereka membangun satu menara yang tinggi, yaitu Menara Babel. Nah, mereka mau membangun satu menara yang tinggi untuk mereka tinggal. Mereka akhirnya membangun menara yang tinggi sampai ke langit-langit. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka mau melakukan hal yang ingin mereka lakukan. Akhirnya Tuhan yang melihat hal itu suka apa tidak? Tidak suka. Akhirnya Tuhan memberikan mereka banyak bahasa. Yang tadinya mereka cuma satu bahasa, sekarang menjadi banyak bahasa. Sampai-sampai mereka tidak mengerti apa yang mereka saling katakan. Contoh, misalkan Cici cerita, sekarang Cici lagi cerita, tapi Cici ceritanya pakai bahasa Mandarin. Kalian ngerti gak? Kalian tidak mengerti. Kalau misalkan kalian ngomong sama Cici pakai bahasa Mandarin, Cici juga nggak ngerti. Nah, Tuhan memberikan mereka menjadi banyak bahasa. Yang tadinya cuma satu bahasa, sekarang menjadi banyak bahasa. Akhirnya mereka pun marah. Mereka kesel karena mereka tidak mengerti satu sama lain. Akhirnya mereka pun mereka pergi ke seluruh dunia. Dan pada akhirnya Menara Babel pun yang mereka bangun sudah tidak dilanjutkan kembali, sudah ditinggal oleh mereka. Nah, adik-adik, mau gak sih kalian hidup sama seperti orang-orang tadi yang hanya mau melakukan hal yang ingin mereka lakukan? Tidak mau. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus taat, gak? Kita harus taat. Kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita juga tidak boleh lupa bahwa atas kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena Engkau memberkati kami hingga saat ini. Ya Tuhan, Engkau pimpin supaya kami dapat terus taat kepada Tuhan. Engkau pimpin supaya kami dapat mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.